Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala murudin wa din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jima'in. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Nur Fitriana MPSI Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah observasi dan wawancara. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5, saya Dewi Dakusuma, ada Dinda Azahra, Aisyah Azahra, dan Farah Diana Aprilia akan mempresentasikan sebuah pembahasan yaitu participant change, rating scale, dan narrative description. Nah, adapun participant change yaitu kami akan menjelaskan tentang definisi, tujuan pengumpulan data serta contoh penggunaan. Sedangkan rating scale yaitu ada definisi, tujuan, jenis-jenis komponen serta penggunaan. Dan yang terakhir yaitu narrative description. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, karakteristik, metode pengumpulan data serta penggunaan. Baik, langsung saja kita masuk ke video selanjutnya. Baik, narrative description adalah penjelasan yang disusun dalam bentuk cerita atau urutan peristiwa yang runtut, bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang suatu kejadian, situasi, ataupun subjek tertentu. Nah, dalam narrative description biasanya ada alur cerita yang melibatkan karakter, setting, konflik, dan resolusi. Nah, sehingga pembaca dapat memahami konteks atau detail dari perspektif yang lebih mendalam. Nah, narrative description sering digunakan dalam tulisan fiksi ataupun non-fiksi dan laporan untuk membuat deskripsi lebih hidup dan menarik. Nah, baik, adapun tipe-tipe atau jenis rating scale yaitu yang pertama itu ada graphic rating scale, yaitu skala peringkat grafik. Nah, skala peringkat grafik pada rating scale ini menunjukkan urutan jawaban pada skala yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu bisa berupa 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 dan sebagainya. Nah, skala grafik ini memberikan penilaian berupa pilihan pendapat-pendapat yang sesuai dengan responden. Adapun yang kedua yaitu numerical rating scale, yaitu skala peringkat numerik. Nah, skala peringkat numerik pada skala peringkat ini memiliki jawaban yang bisa dipilih oleh responden dengan skala angka. Misalnya pada pengukuran mengenai kepuasan konsumen, terus ada peneliti memberikan angka dari 1 sampai 5 dengan pengertian 1 adalah sangat puas dan angka 5 adalah sangat tidak puas. Nah, skala diferensial juga menggunakan angka seperti skala peringkat ini. Nah, yang ketiga yaitu descriptive rating scale, yaitu skala peringkat deskriptif, yaitu pertanyaan yang diberikan peneliti pada responden dengan jawaban berupa penilaian deskripsi dengan tentang suatu hal tersebut. Nah, deskripsi yang diberikan peneliti harus spesifik sehingga responden dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan akurat. Nah, contohnya adalah pada penelitian mengenai kepuasan pelanggan pada suatu produk. Nah, sedangkan yang keempat yaitu cumulative points rating, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur keseluruhan atau jumlah skor yang diberikan oleh responden dari pertanyaan peneliti. Nah, skor akhir yang didapat adalah nilai dari responden tersebut. Nah, sedangkan yang kelima, forced choice rating, yaitu skala ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui jawaban-jawaban dari responden dengan kalimat-kalimat yang sesuai atau yang paling menggambarkan jawaban tentang subjek tersebut. Nah, skala ini seringkali digunakan pada bidang bisnis ataupun juga dengan bidang militer. Nah, sedangkan yang terakhir, Pearson comparison rating scale, yaitu skala peringkat bandingan. Nah, pada skala ini, skala peringkat bandingan ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur atau membandingkan hasil seseorang dengan hasil orang lainnya, dan dengan tujuan mendapatkan hasil yang terbaik di antara seseorang pekerja tersebut. Baik, adapun tujuan dari participant charge atau bagan partisipan bergantung pada konteks penggunaannya. Namun secara umum adapun tujuannya meliputi yang pertama yaitu visualisasi keberlibatan. Nah, menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam suatu kegiatan, proyek atau penelitian. Ini memudahkan identifikasi peran tanggung jawab tiap partisipan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu analisis partisipasi. Nah, di sini memberikan gambaran tentang seberapa aktif atau terlibat masing-masing partisipan dalam kegiatan tertentu, seperti dalam pelatihan, seperti dalam seminar ataupun diskusi-diskusi kelompok. Nah, sedangkan yang ketiga adalah menyederhanakan komunikasi. Bagan ini mempermudah pelacakan komunikasi antar partisipan baik dalam konteks
baik dalam konteks kolaborasi tim, proyek, maupun interaksi antar anggota di organisasi. Nah, sedangkan yang keempat ataupun yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan. Nah, dengan memahami siapa saja yang terlibat dalam peran mereka, pemimpin proyek atau fasilitator yang menyediakan fasilitas dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait delegasi tugas, distribusi sumber daya, dan langkah-langkah berikutnya. Narrative description merupakan suatu teknik pencatatan observasi yang memiliki karakteristik dasar berupa deskripsi tingkah laku yang digambarkan dalam bentuk narasi atau cerita. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pencatatan observasi behavior tallying dan charting untuk melakukan observasi. Definisi participant chart. Participant chart merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mengobservasi sejumlah individu secara simultan mengenai partisipasi mereka pada suatu aktivitas tertentu. Tujuan participant chart. Teknik pencatatan ini biasanya digunakan dalam aktivitas yang memancing keterlibatan partisipasi antar individu sebagai bagian penting dari tingkah laku yang harus diobservasi. Penggunaan rating scale. Metode rating scale merupakan suatu daftar yang dibuat untuk menyajikan sejumlah sifat dan sikap sebagai butir-butir atau item yang termasuk dalam sumber daya manusia. Metode ini digunakan untuk memberikan penilaian atau jawaban dari para responden. Bisa jawaban setuju atau tidak setuju, jawaban-jawaban atau pilihan dari responden tersebut kemudian dikumpulkan dalam bentuk rincian dan dijadikan untuk data penelitian. Penggunaan narrative description. Terdapat beberapa pola penggambaran perilaku yang biasa digunakan dalam pencatatan narrative description. 1. Global description, yaitu pola ini fokus pada penggambaran tingkah laku sebagai satu kesatuan. Contoh, Ani mengambil air minum. 2. Semi-global description, yaitu menggambarkan detail tingkah laku yang dapat menarik perhatian. Contoh, Ani pulang ke rumah setelah pergi keluar, kemudian mengambil air minum dan duduk di bangku depan. 3. Narrow description, yaitu menggambarkan perilaku dengan jelas dan detail. Contoh, Ani pulang sekolah dengan keadaan lelah, kemudian tangan kanannya mengambil air minum di atas meja dan melangkah ke teras rumah untuk duduk di atas bangku. Metode pengumpulan data menggunakan participant chart, yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati dan ikut terlibat dalam beberapa kegiatan tersebut. Dalam pengambilan data, observer hanya mengamati dan kemudian menceritakan hasil observasi secara anecdotal record yang berisi catatan mengenai perilaku-perilaku yang dianggap penting atau typical behavior. Biasanya digunakan untuk mengamati perilaku secara mendetail mengenai tugas tertentu yang memiliki keunikan. Participant chart akan direkam dalam bentuk file note dan direkap dalam berbentuk tally. Karakteristik dari narrative description harus memuat tingkah laku yang menjadi target observasi, konteks mencakup setting dan situasi di mana tingkah laku itu terjadi, dan uraian atau rangkaian bagaimana tingkah laku terjadi. Penggambaran dalam catatan naratif bisa dianggap baik jika pembaca mampu menggambarkannya tanpa melihat secara langsung. Observer juga perlu membuat catatan naratif dengan tidak memasukkan interpretasi atau kesimpulan di dalamnya. Hanya deskripsi perilaku yang nampak saja. Contoh yang paling tepat untuk penggunaan teknik participant card adalah partisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok atau kegiatan. Dalam kegiatan diskusi kelompok, observer dapat memperoleh banyak informasi mengenai partisipasi anggota diskusi dalam membahas tema tertentu yang dijadikan bahan diskusi. Penggunaan partisipan card dalam diskusi berkaitan dengan sejauh mana keterlibatan anggota yang mampu memberikan dan menanggapi pendapat sepanjang diskusi. Anggota yang berbicara tanpa arah yang jelas ketika menyampaikan pendapat dan kemampuan melakukan negosiasi dan sebagainya. Tujuan dari rating scale ada 4. Yang pertama, dapat digunakan untuk mendiagnosis informasi tentang kinerja, sikap atau perilaku dengan acuan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, mencatat frekuensi dan derajat sejauh mana menunjukkan karakteristik tertentu. Yang ketiga, mencatat kisaran prestasi dalam kaitannya dengan perilaku spesifik. Dan yang terakhir adalah menggambarkan kinerja secara kontinu. Tujuan dari narrative description adalah untuk mengeksplorasi dan memahami secara menyeluruh pengalaman subjektif seseorang melalui pemahaman mendalam tentang pikiran, perasaan, dan tindakan mereka dalam kondisi tertentu. Banyak bidang psikologi menggunakan narasi deskriptif ini,
termasuk terapi, intervensi klinis, dan penelitian kualitatif. Nah, berikut kesimpulan dari participan charts, rating scale, ataupun narrative description. Nah, kesimpulannya adalah participan charts atau alat visual yang digunakan untuk menampilkan data terkait partisipan dalam kegiatan atau penelitian. Grafik ini dapat membantu dalam memvisualisasikan partisipasi, perkembangan, ataupun keterlibatan peserta secara komprehensif. Chart ini sering digunakan untuk membandingkan partisipasi atau individu atau kelompok dalam periode waktu tertentu. Sedangkan kesimpulan dari rating scale adalah metode penelitian yang menggunakan skala angka atau kualitatif seperti 1-5 atau sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Nah, untuk mengukur tingkat kinerja, persepsi, ataupun kepuasan. Skala ini memungkinkan evaluasi yang terstandarisasi dan kuantitatif, memudahkan analisis data karena hasilnya dapat dikategorikan dengan jelas. Dan adapun kesimpulan dari narrative description adalah penjelasan kualitatif yang mendeskripsikan kinerja, tindakan, ataupun situasi dengan kata-kata. Nah, penelitian ini memberikan konteks dan detail yang lebih mendalam. Nah, menggambarkan pengalaman atau hasil yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka. Nah, narrative description sering digunakan untuk melengkapi data kuantitatif, memberikan wawasan yang lebih kaya tentang partisipasi atau kinerja individu. Nah, secara keseluruhan, ketiga alat ini sering digunakan dalam kombinasi untuk memberikan evaluasi yang lebih komprehensif. Participan charts memberikan visualisasi data, rating scale menawarkan evaluasi terstruktur, dan narrative description menambahkan konteks yang lebih mendalam. Semoga apa yang kami bahas tadi dapat teman-teman pahami dan dapat teman-teman ambil hikmahnya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Saya Dewi Kusuma, ada Aisyah Azahra, Dinda Azahra, dan Farah Dian Aprilia. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.